Perkenalkan, nama saya Safira. Perkenalkan, nama saya Anwar. Kami dari kelas 5. Hari ini kita akan menceritakan sejarah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari semenjak kecil hingga dewasa, Siti Hajar dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga diperistrikannya. Sedangkan Siti pertama yaitu Siti Sarah dari semenjak muda belum bisa memberikan anak dan baru mendapatkan anak ketika usianya sudah lanjut, yang mana anak tersebut diberi nama Ishak. Sebagaimana wanita lainnya, Siti Sarah rupanya merasa kurang senang kalau Siti Hajar sudah mendapatkan anak terlebih dahulu daripada dirinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih baik ke negeri Makkah, yang pada waktu itu masih merupakan padang pasir kosong yang belum didiami oleh manusia. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari ke kian kemari sampai ke Bukit Sata dan Marwah. Kemudian Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang menunjuk suatu tempat Safa, di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil bergentak-gentak kakinya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dekat Ismail menangis itu memancarlah mata air berlimpah-limpah, itu Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Maka air itu berkumpul untuk kemudian menjadi telaga dan sampai saat ini disebut Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air kian kemari dari Bukit Safa ke Marwah dijadikan salah satu rukun haji yang disebut sa'i, yaitu berjalan kaki dari Safa ke Marwah pulang pergi 7 kali. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah, keadaan tempat di mana anak istrinya ditinggalkan telah berubah menjadi desa yang subur dan makmur. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dikatakannya hal itu kepada Ismail. Anaknya yang sudah besar itu pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah sebagaimana diperintahkan Allah, yaitu menyembelihku. Mudah-mudahan Bapak akan menyaksikanku berhati sabar." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun membaringkan Ismail ke tanah dengan maksud akan sembelihnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menembusinya dengan seekor biri-biri kibas yang besar. Dikarenakan sabar dan bertakwanya, maka Ismail pun diangkat menjadi Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam kemudian mendirikan Ka'bah Baitullah yang menjadi kiblat bagi umat manusia sedunia dalam beribadah. Setelah usianya dewasa, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita Jurhum. Pada suatu hari berkunjunglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumah anaknya, disambut oleh menantunya. Menyaksikan menantunya seorang yang tidak berbudi, Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya, "Jika nanti suami pulang dari berburu, ceritakanlah kepadanya bahwa ada seorang tua yang ciri-ciri dan sifatnya begini dan begini datang berkunjung. Katakan pula kepadanya bahwa aku tidak menyukai pandu rumahnya hendaknya ditukar dengan yang lain-lain." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang. Setelah tiba Nabi alaihissalam oleh istrinya diceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lengkap dengan pesannya, "Itulah bapakku," ujar Nabi Ismail alaihissalam. "Dan beliau tidak suka kepadamu karena budimu yang kasar dan rendah." Lalu Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lain.
Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam sangat setuju dengan menantunya yang kedua ini. Nabi Ismail alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu anak berjumlah 12 dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin atas kaumnya yang dinamakan Arab Mustaribah. Nabi Ismail alaihissalam yang disukai Allah Subhanahu wa taala utus ke negeri Yaman dan Amlik untuk menyeru manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersembahyang dan membayar zakat. Dan menurut salah satu riwayat, Nabi Ismail alaihissalam meninggal pada usia 137 tahun di Palestina. Namun menurut riwayat lainnya, Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia di Makkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.